Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, di sini kita berjumpa kembali untuk melakukan pembahasan ya, khususnya pada tema hari ini, mandi wajib atau junub. Sebelumnya Bapak mau absen dulu untuk anak-anak ya, Bapak absen terlebih dahulu. Dimas Herunda Musti, Pak. Eri Faisa Irawan. Izin Pak. Kenapa nak? Sakit. Sakit ya. Kemudian Muhammad Al-Haidar. Hadir Pak. Baik. Kemudian Satria Budiman. Izin Pak, pulang kampung. Baik. Baik, tidak apa-apa. Walaupun kita hanya 2 orang, setidaknya belajar mengajar masih tetap berlangsung. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baiklah untuk anak-anak, sebelum kita masuk pada materi mandi wajib atau junub, di sini kita mengulas kembali pertemuan pada minggu lalu, yakni tentang toharoh. Di sini Bapak sedikit mengulang ya. Mudah-mudahan pertemuan pada minggu lalu tidak lupa, karena supaya ilmu yang kita terima terus-menerus kita ingat dan akan kita lakukan di tiap harinya, jadikan amal. Nah, baik, di sini Bapak ingin bertanya kepada Saudara Haidar tentang toharoh. Bisa dijelaskan sedikit untuk Nak Haidar? Tentang toharoh Pak ya? Ya. Toharoh itu diambil dari bahasa Arab yang artinya bersuci Pak. Yaitu secara istilahnya membersihkan diri, pakaian, tempat, dan juga benda-benda lain yang terkena najis dan hadas yang ditentukan oleh syariat Islam Pak. Baik, terima kasih untuk Haidar. Kemudian untuk Saudara Dimas, macam-macam toharoh, macam-macam untuk membersihkan atau alat untuk membersihkannya. Baik Pak, seperti yang saya ingat dari materi minggu lalu, itu ada beberapa alat untuk bertoharoh. Yang alat utamanya adalah air. Kemudian ada juga alat-alat lain untuk dipakai atau bisa dipakai untuk toharoh, yaitu seperti batu, daun, tisu, kayu, dan lain-lain. Baik. Baiklah. Kita lanjutkan karena alhamdulillah masih ingat semua. Syukur ya. Kemudian di sini Bapak akan menyampaikan tentang mandi wajib. Sebelumnya Bapak akan menuliskan sebab-sebab mandi wajib ya. Sebab-sebab mandi wajib ini ada 6 sebab-sebabnya ya. Satu. Sebab-sebab mandi wajib atau junub ini ada 6. 3 ya. Ini terbagi menjadi 2. 3 diantaranya laki-laki dan perempuan ya terjadinya kemudian 3-nya lagi tertentu khusus pada perempuan.
Bisa kebaca nak tulisannya? Bisa, Pak. Baik. Kemudian ya, yang kedua yakni tentang mandi wajib ya, yang memang harus kita lakukan mandi khususnya pada jasmania kita, yakni ada 5 ya. Nih, diharusnya kan mandi ya. Diharuskannya mandi atau dimandikan. Ini yang pertama, keluarnya air mani tertuju pada laki-laki. Kemudian yang kedua, yakni orang meninggal. Yang ketiga, yakni haid ya, yang terjadi pada perempuan. Kemudian yang keempat, yakni nifas, bagi perempuan yang memang dia itu melahirkan ya, dan terjadi melahirkan. Dan yang terakhir, yakni ini masih maksudnya kepada melahirkan ya. Kemudian yang ketiga, kita masuk kepada rukun mandi. Sebelumnya ini ada yang belum jelas untuk ditanyakan Ya, Pak. ya. Mungkin tiga di antara terjadi laki-laki itu gimana maksudnya, Pak? Sebab-sebab mandi wajib atau junub. Baik untuk saudara Haidar, di antaranya terjadinya laki-laki dan perempuan ini, yakni yang pertama, laki-laki bila mana dia mimpi basah karena beranjaknya dia mulai untuk remaja ke dewasa, dia mulai mandi atau mimpi basah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini ya, ini masih terjadi pada laki-laki bila mana dia khususnya ya memang dia itu berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Itu walaupun dia tidak mengeluarkan air mani atau mengeluarkan, tetap diharuskannya untuk mandi atau berjunub ya. Dan yang terakhir, yakni orang perempuan bila mana dia haid atau menstruasi, itu diharuskannya untuk junub, karena untuk membersihkan seluruh ya, khususnya bukan hanya pada kemaluannya, akan tetapi seluruh anggota badan itu harus dibersihkan dengan menggunakan air yang mengalir. Baiklah, paham sampai di sini? Paham. Baik, kemudian kita lanjutkan ya pada yang kedua ini ya, diharuskannya mandi atau dimandikannya, yakni keluarnya air mani baik pada laki-laki. Kemudian yang kedua, yakni orang meninggal, diharuskannya dimandikan, karena sesungguhnya bila mana orang meninggal tidak dimandikan itu kurang afdol, karena hukumnya fardu kifayah. Maka diharuskannya, sesungguhnya orang yang meninggal ini tidak bisa dia memandikan dirinya sendiri. Perlunya dia meminta bantuan orang lain ya, ataupun keluarganya, tetangganya ya. Kemudian yang ketiga, yakni haid.
Ya, ya nggak apa-apa, ketawa saja. Memang bapak itu ya kadang-kadang sering bergurau memang. Ya, Pak. Karena supaya kalau kita tidak dibarengi dengan candaan itu takutnya nanti tidur ngantuk. Jadi harus sedikit bergurau. Tidak apa-apa, ketawa saja. Ya. Kemudian yang ketiga, yakni tentang haid. Haid pada wanita ataupun perempuan ini diwajibkan untuk mandi. Ya, sudah nak, jangan terlalu banyak ketawa. Kemudian haid itu terjadi pada wanita, diharuskannya untuk mandi, membersihkan seluruh badan ataupun tubuhnya. Ya, kemudian nifas. Ya. Kemudian yang terakhir yakni melahirkan. Ini terjadinya pada anak perempuan, ya. Nah, baik, kita lanjut ya. Yang ketiga, yakni pada rukun mandi. Nah, rukun mandi ini rukunnya yang memang tidak bisa ditinggalkan, wajib harus terlaksanakan. Yang pertama, ya, niat. Niat seumpamanya kita mandi wajib atau junub. Ya, niat junub sengaja. Ya, ini katakan niat ini harus sengaja, bahasanya ya, sengaja. Nah, kemudian yang kedua, yakni mengalir air ke seluruh tubuh. Mengalirnya coba untuk saudara Dimas dibaca yang ketiga, rukun mandi. Baik Pak, rukun mandi itu ada dua. Ingat, junub Ya, menyengaja, kemudian mengalirnya air ke seluruh tubuh. baik. Rukun mandi ini mengapa dikatakannya niat? Ya, niat junub dengan sengaja karena ketika kita melakukan rukun pada mandi ini harus dengan keadaan sadar. Tidak boleh dalam keadaan seumpamanya itu mabuk, ya, atau tidak sadarkan diri. Pokoknya niatnya ini kita harus dalam keadaan berakal, ya, sadar. Tidak boleh sehabis umpamanya kita dalam keadaan sedang mabuk, junub itu kurang, ya, kurang afdol. Nah, oleh sebab itu harus disengaja. Ya. Kemudian yang kedua, yakni rukun mandinya mengalirnya air ke seluruh tubuh. Ya, mengalirnya air ke seluruh tubuh. Nah, bagaimana untuk anak-anak sekalian bisa dipahami ya? Gimana? Paham. Baik. Bapak berikan waktu sebentar untuk anak-anak mencatat, ya, mencatat supaya apa yang disampaikan ini teringat nanti bisa dibaca di rumah. Baik, dicatat. Itu Pak ya? Ya, dicatat. Itu Pak ya. Mana? Sudah selesai mencatatnya? Sudah Pak. Nah, baik, sekarang kita masuk kepada praktek mandi wajib atau junub. Karena ini semua, ya, ini adalah teori-teorinya yang sudah Bapak sampaikan, mulai dari sebab-sebab mandi wajib, kemudian diharuskannya mandi, dan yang terakhir yakni rukun mandi. Dan kita masuk sekarang kepada praktek, yang mana ini adalah salah satu penyempurna dari niat, yaitu praktek ataupun pelaksanaannya. Nah, baik, Bapak minta
bantuan dari anak-anak sekalian. Cara mempraktekannya nanti akan Bapak berikan penyampaian, kemudian untuk saudara Dimas ya, Bapak minta tolong untuk sebagai pelaksananya tata cara mandi ya. Sebelumnya akan Bapak sedikit tuliskan saja ya, biar mudah kita melakukannya, sunah-sunahnya ya. Kita sekalian masuk kepada sunah-sunahnya saja, tata cara mandi wajibnya, agar lebih sempurna, berlipat ganda kita mendapatkannya ya. Jadi sunah-sunah mandi. Yang pertama ini sunahnya ya, membaca bismillah. Membaca bismillah. Kemudian yang kedua, berwudu sebelum mandi. Sebelum mandi. Yang ketiga yakni menggosok seluruh badan atau tubuh ya. Dan yang keempat, mendahulukan dari sebelah kanan sampai kepada yang sebelah kiri. Usahakan ini 3 kali ya. Ya Pak. 3 kali supaya afdol. Sebelum kita masuk kepada praktek, ini akan Bapak jelaskan sedikit ya, bahwasanya yang pertama ketika kita mengambil sunah-sunah dari mandi wajib ini, ketika kita membaca bismillah, bila mana tempat ketika kita mandi junub itu di samping kita ada WC, itu tidak boleh sampai terlapaskan, maka baiknya disirkan, karena dikatakan bahwasanya tidak boleh ya, tidak boleh kita membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun kalam-kalamullah di tempat yang tidak sewajarnya dilapaskan. Salah satu contohnya di kamar mandi, maka baiknya hendak untuk disirkan membaca bismillahnya, serta membaca doanya disirkan bila mana di samping kita terdapatnya WC ya. Baik. Kemudian bila mana tempat kita mandi itu tidak ada WC, itu diperbolehkan, dicaharkan saja tidak apa-apa membaca bismillahnya, dicaharkan, diperbolehkan membaca bismillahnya dan membaca doa. Cara kita mandinya itu dicaharkan, tidak apa-apa ya. Ini dalam pengecualiannya. Kemudian berwudu sebelum mandi ya. Ketika kita sudah mulai membaca bismillah, kemudian niatnya sudah terbaca pula, kemudian kita mulai membasuh tangan ya. Kita mulai membasuh tangan, kemudian setelah membasuh tangan, bila mana ada sabun, menggunakan sabun bersih. Kemudian setelah itu kita membersihkan bagian kemaluan menggunakan tangan kiri. Maka usahakan bersihkan ya, sampai sekiranya memang bersih, itu dibersihkan semua. Setelah itu kembali dibersihkan lagi tangan ini menggunakan sabun. Setelah itu baru masuk kepada wudhu ya, berwudhu. Setelah itu ya usahakan ketika kita berwudhu ini, usahakan dari yang sebelah kanan dulu ya, dari kanan 3 kali sampai sempurna
betul-betul kita sempurna dalam berwudu ini. Pak Mulai Pak, Ya, wudunya itu kayak wudu sholat gitu Pak ya? ya benar. Wudunya layak kita seperti hendak sholat tersebut. Nah, kemudian ya kita setelah selesai dari wudu ya kita menggosok seluruh tubuh ataupun badan. Di sini sebelum kita menggosok ke seluruh tubuh ini hendaknya disunahkan kita menyela-nyela rambut ya, disiram ya, diguyur 3 kali ya, di sela-sela rambut ataupun jenggot bila mana ada itu di sela-selanya itu 3 kali. Itu dari yang sebelah kanan terlebih dahulu ya, 3 kali. Baru di situ mulai mengguyur seluruh badan dari yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, boleh setelah itu. Nah, baik, kita sekarang masuk kepada praktek ya. Baik, untuk saudara Dimas bisa minta tolong maju nak. Nah, Baik, Pak, sini. baru di sini, Mas di sini. sini kayak Nah, mari ke sana. kelihatan. Baik, Bapak dulu ya. Baik, kita mulai ya. Rukun mandinya jangan sampai lupa ya. Rukun mandi ini adalah pondasinya. Yang pertama niat junubnya, bisa dibaca Dimas niat junubnya. Nawaitul ghusla fil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Baik. Mulai masuk kepada ngambil sunahnya ya, sunahnya. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. bersihkan dulu telapak tangannya ya, usahakan airnya harus mengalir ya. Ya Pak. Airnya mengalir, jangan sampai air bekas terkena badan kita ya, itu kemudian masuk kepada air, balik lagi kita wudhu, itu menjadi air mustakmal ya. Hendaknya dibersihkan tangannya menggunakan sabun. Setelah bersih, nah, baru ya, Air. nah, Habis itu baru berwudu Pak ya. ya betul. Membersihkan dulu kemaluan. Baik, prakteknya bagaimana itu Pak? Udah bersih mungkin Pak. Udah. Skip Pak. Jadi kita skip aja ya, Ya, proses Pak. pribadi ya. Nah, kemudian masuk kepada berwudu. Ya, baik. Seumpamanya Bapak ini bantu, mau tidak ada gayung nanti ya. Seumpamanya ada contoh. Baik, langsung saja. Air yang mengalir ya nak ya. Ya Pak. Baik, terus mulai berwudu dari tangan ya, dibersihkan seperti layaknya kita berwudu. Nah, ya, ya, ke hidung. Ya, sampai pinggir-pinggirnya itu harus kena ya, seluruh pokoknya ya, jangan ada yang tertinggal. Nah, mulai dari tangan kanan, usahakan tarik tangan kanan 3 kali sampai semuanya sempurna, baru yang sebelah kiri 3 kali. Nah, ya seperti itu. Baik, lanjut ya pada rambut. Upayakan kita melakukannya ini dengan tenang, tidak terburu-buru. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah membahas tentang teorinya, kemudian sampai kepada prakteknya dan sunah-sunahnya. Mudah-mudahan ya anak-anak sekalian ini bisa dipahami dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai dilupakan karena itu hukumnya wajib ya. Baik, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sekalian sebelum kita tutup. Bapak. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan diamalkan dengan betul-betul dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.